Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yunursela Ramhan dengan NIM 23091060092 dari kelas C1 2023. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan menjelaskan kembali apa yang sudah saya pelajari di modul 1 Arsikom, Organisasi Arsitektur Komputer. Jadi mungkin langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama ada definisi komputer. Jadi istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin komputer yang artinya menghitung, to compute atau to reckon. Nah, menurut Bismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input, dan melakukan instruksi yang diberikan. Kemudian, menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Nah, namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Kemudian ada sistem komputer. Tujuan dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan brainware. Nah, perangkat keras hardware sendiri itu adalah perangkat keras, sedangkan software itu adalah perangkat lunak. Nah, brainware adalah manusia yang terlibat atau individu yang terlibat dalam pengoperasian mengatur sistem komputer. Jadi ketiga elemen ini tidak bisa terlepas, harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Kemudian kita langsung ke struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar berikut. Nah, di sini ada bagian CPU atau prosesor, kemudian memori dan port dan I/O port. Tiga bagian ini terpasang pada motherboard. Secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu CPU, habis itu ada memori, dan juga I/O ports. I/O ports ini input-output ports. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada input device. Input device ini adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device. Ini berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran data ini dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Kemudian ada I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Nah, yang keempat ada CPU, Central Processing Unit.
CPU ini otak sistem komputer, memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu arithmetical logical unit atau sebagai pusat pengolah data dan sebagai control unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Memori berfungsi menyimpan data dan program. Memori ini beraneka tipe dari yang tercepat aksesnya sampai yang terlambat. Kemudian ada database. Database ini adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional. Artinya, CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Kemudian ada address bus. Address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Nah, di dalam address bus ini ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, ini adalah contoh address bus dan contoh control bus penerapannya. Pertama kita bahas address bus. Nah, contoh penerapan dari address bus itu ada port NVMe. Singkatannya Non-Volatile Memory Express. Nah, SSD NVMe berkomunikasi langsung dengan CPU sistem menggunakan soket PCIe. Pada dasarnya, SSD ini memungkinkan memori flash beroperasi sebagai SSD secara langsung melalui soket PCIe, tanpa harus menggunakan driver komunikasi SATA yang jauh lebih lambat daripada NVMe. Nah, kemudian contoh penerapan kedua dari AD11 itu ada port SATA. Port SATA adalah antarmuka interface bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpan massal seperti hard disk, drive, dan optical drive. SATA mendukung pengaturan yang memungkinkan satu port pengontrol untuk mengelola hingga 15 perangkat penyimpanan. Nah, kalau di-compare SATA dengan NVMe ini NVMe ada dalam kelas tersendiri, artinya lebih unggul. Bahkan dalam sekilas, perbedaan performa NVMe dan SATA sangat signifikan. Driver komunikasi antarmuka antara NVMe dan SATA SATA sangat berbeda. Hal ini karena SATA menggunakan driver IHCI yang didesain untuk hard disk drive HDD dengan teknologi berputar. Sementara driver NVMe secara khusus didesain untuk SSD dengan teknologi flash. Di samping itu, NVMe mampu memanfaatkan soket PCIe guna mengomunikasikan antarmuka penyimpanan dan CPU sistem untuk keuntungan lebih. Nah, lanjut ke contoh dari control bus. Pertama ada USB. Nah, salah satu penerapan control bus itu ada di USB, singkatannya Universal Serial Bus. Nah, USB ini antarmuka plug and play memungkinkan komputer berkomunikasi dengan peripheral dan perangkat lainnya. Perangkat terhubung dengan USB mencakup berbagai macam hal, mulai dari keyboard dan mouse hingga pemutar musik dan flash drive.
USB dapat digunakan untuk menyalurkan daya ke perangkat tertentu, seperti menyalakan ponsel pintar, HP, tablet, serta mengisi daya baterai. Setiap versi port USB memiliki kompatibilitas mundur dan kompatibilitas maju. Nah, artinya port tersebut dapat mendukung versi apapun di bawah atau di atas nomornya saat ini. Misalnya perangkat yang dirancang dengan teknologi USB 1.1 dan 2.0 bekerja pada port 3.0. Nah, perlu dicatat bahwa perangkat dengan versi yang lebih rendah berjalan pada kecepatan transfer. Aslinya, meskipun USB 3.0 mampu mencapai kecepatan yang lebih tinggi, demikian pula jika Anda menghubungkan perangkat USB ke 3.1 ke port USB 2.0, kecepatan transfer maksimum perangkat 3.1 terbatas pada port 2.0 tadi. Nah, kemudian contoh penerapan kontrol bus itu kabel USB. Kabel USB tersedia dalam berbagai panjang, dari beberapa inci hingga lebih dari 16 kaki. Panjang maksimum kabel USB adalah 16 kaki 5 inci atau setara dengan 5 meter. Untuk perangkat berkecepatan tinggi dan 9 kaki 10 inci, untuk perangkat berkecepatan rendah. Panjang maksimum ini dikarenakan waktu transfer data dan risiko kehilangan data jika menggunakan kabel yang lebih panjang. Namun, dengan menggunakan hub USB, Anda dapat menghubungkan dua kabel USB untuk memperpanjang jarak antara kedua perangkat secara efektif. Ada juga berbagai jenis kabel USB seperti yang telah disebutkan di atas. Ada berbagai kecepatan transfer 2.0 dan 3.0 untuk USB. Demikian pula, ada berbagai jenis kabel USB yang sesuai dengan kecepatan tersebut. Anda bisa mendapatkan kabel USB 2.0 untuk digunakan dengan perangkat yang menggunakan USB 2.0 atau kabel USB 3.0 untuk digunakan dengan perangkat yang menggunakan USB 3.0. Kabel ekstensi USB dapat dihubungkan ke salah satu ujung kabel USB, sehingga memperpanjang sambungan. Namun, hindari memperpanjang kabel melebihi jarak transfer data USB maksimum 16 kaki 5 inci, kecuali jika Anda menggunakan hub USB untuk meningkatkan sinyal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.